Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman, sahabat-sahabat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, berdiskusi terkait dengan hubungan negara dan warga negara. Bicara terkait dengan hubungan negara dan warga negara, maka kita harus mengetahui apa itu definisi negara. Ada beberapa pakar yang mendefinisikan bahwa negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Ada juga yang mendefinisikan negara adalah suatu perikat atau suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa dalam suatu wilayah masyarakat tertentu yang membedakannya dengan kondisi masyarakat dunia luar untuk ketertiban sosial. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, ya, bagi masyarakat awam, pengertian penduduk ini disamakan dengan pengertian warga negara. Padahal istilah penduduk dan warga negara itu mempunyai perbedaan yang prinsip. Penduduk adalah orang yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu. Itu penduduk. Warga negara adalah anggota suatu negara. Artinya orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota suatu negara. Sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Itulah definisi warga negara. Oleh karena itu, ada beberapa unsur negara. Negara atau suatu negara harus memenuhi persyaratan atau unsur-unsur negara. Yang pertama, mempunyai rakyat yang permanen, wilayah yang tertentu, pemerintahan yang berdaulat, kapasitas untuk terjun ke dalam hubungan dengan negara lain. Oleh karena itu, unsur negara ini bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, unsur pembentukan atau unsur konstitutif. Hal ini berarti bahwa dalam negara tersebut terdapat wilayah yang meliputi udara, darat, dan perairan. Rakyat atau masyarakat dan pemerintahan yang berdaulat. Ini adalah unsur pembentuk. Yang nomor dua adalah unsur deklaratif atau unsur pengakuan. Sifat ini ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa seperti PBB. Karena negara yang tidak diakui oleh negara lain, ya tidak ada artinya. Maka unsur negara secara garis besar dibagi menjadi dua. Menurut Miriam Budiharjo, sifat negara itu ada tiga. Yang pertama monopoli, yang nomor dua memaksa,
yang nomor 3 mencakup semua. Maka ketika negara sudah mengeluarkan darurat terkait dengan COVID-19, maka negara memang punya sifat memaksa. Dan peraturan ini mencakup semua dalam rangka keselamatan kehidupan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, karena sifat negara itu monopoli, memaksa dan mencakup semua karena memang mempunyai beberapa komponen pendukungnya. Oleh karena itu, kita juga akan berbicara terkait dengan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Diawali dari hak warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 45, yang pertama adalah warga negara mempunyai hak terkait dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini terdapat dalam pasal 27 ayat 2. Maka ketika warga negara tidak punya pekerjaan, penghidupan yang layak, maka warga negara punya hak untuk mendapatkan itu melalui negara. Yang nomor 2, hak warga negara adalah berserikat, berkelumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kita boleh berdemonstrasi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Kita juga bisa melakukan kritik lisan maupun tulisan terhadap pemerintahan. Hak warga negara. Yang nomor 3 adalah membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Kita boleh menikah karena itu menjadi bagian daripada hak kita sebagai warga negara. Yang nomor 4 adalah hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B ayat 2. Artinya, anak mempunyai hak untuk hidup yang layak, dilindungi, tidak boleh diskriminasi, tidak boleh kekerasan terhadap anak. Nomor 5 adalah mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat daripada ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Pasal 28C ayat 1. Artinya, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya adalah hak kita untuk kita dapatkan sebagai warga negara. Yang nomor 6, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Yang nomor 7 adalah pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 1. Maka ketika ada permasalahan hukum di mata hukum kita sebagai warga negara maupun orang lain yang mungkin mereka itu pejabat, hakikatnya adalah sama. Kita sama di depan hukum. Nomor 8, bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat 2. Maka kita tidak boleh ada pemutusan kerja sepihak yang kemudian merugikan satu dengan yang lain. Ya, kita punya hak untuk mendapatkan pesangon, contoh, mendapatkan pensiun, mendapatkan hak-hak kita sebagai tenaga kerja. Yang nomor 9, memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ya. Anak petani boleh jadi presiden, boleh jadi bupati. Ya, kita punya hak yang sama dalam pemerintahan. Nomor 10 adalah status keluarga negaraan, pasal 28D ayat 3. 11 adalah memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Artinya, kita punya hak untuk memeluk agama yang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Tidak boleh negara memaksakan kepada kita terkait dengan agama yang kita pilih.
Nomor 12 adalah kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kita tidak boleh dipaksa oleh negara terkait dengan kepercayaan, meyakini pendapat kita yang benar. Nomor 13 adalah berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang nomor 14 adalah berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian nomor 15 adalah pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. 16 adalah bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan dengan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Yang nomor 17, hak kita sebagai warga negara adalah hidup sejahtera lahir dan batin. Bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka ketika kita sudah sejahtera, mempunyai tempat tinggal, kewajiban negara untuk memfasilitasi itu. Maka pemerintah gencar membuat rusunawa, pemerintah juga memberikan jaminan kesehatan melalui BPJS, melalui Kartu Indonesia Sehat, dan lain sebagainya, karena memang itu salah satu kewajiban negara terhadap warga negaranya. Ini ada dalam pasal 28H ayat 1. 18 adalah mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kita punya kedudukan yang sama di depan hukum. 19 adalah jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Jaminan sosial bisa melalui BPJS, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Mempunyai hak milik pribadi dan milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Ketika kita mempunyai barang, mempunyai tanah, hak kita, maka tidak boleh diserobot, diambil sewenang-wenang oleh oknum-oknum tertentu. 21. Hidup tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Ini pasal 28I ayat 1. Maka di depan hukum kita sama. Apapun ekonominya kita sama. Kita tidak boleh diperbudak. Terkait dengan beragama, kita punya hak yang paling asasi, yaitu hidup beragama. 22 adalah bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Ya, artinya apa? Nggak boleh. Meskipun negara itu memberlakukan kita diskriminatif karena kita sama di depan hukum. 23 adalah identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perlakuan zaman dan peradaban. Kita nggak boleh kemudian masyarakat yang mempunyai budaya tertentu kemudian dilanggar, diobrak-abrik, diganti, dan lain sebagainya. 24, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan nomor 25 adalah mendapatkan pendidikan, pasal 31 ayat 1. Maka pemerintah membuat sebuah regulasi. Semua warga negara wajib mengenyam pendidikan minimal sampai jenjang SMP, itu minimal. Harusnya nanti sampai ke perguruan tinggi, karena memang di beberapa negara itu sudah menggratiskan seluruh pendidikan untuk warga negaranya, termasuk di Jerman.
di beberapa provinsi juga sudah menggratiskan peserta didik mulai dari sekolah dasar sampai dengan SMA atau SMK atau madrasah aliyah. Ini adalah hak kita untuk mendapatkan pendidikan. Bagaimana dengan kewajiban kita sebagai warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945? Kita tadi sudah mendiskusikan terkait dengan haknya warga negara. Bagaimana kewajibannya? Yang pertama adalah menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kita di mata hukum sama. Nomor 2, menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam hak asasi manusia ada hak asasi orang lain. 3, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nomor 5, untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang nomor 6, mengikuti pendidikan dasar. Ini pasal 31 ayat 2. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara sebagai warga negara di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, paling tidak ada 3 hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini. Yang pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar, baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila adalah saripati kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik budayanya, baik politiknya, baik agamanya, kita mengacu kepada Pancasila. Nomor 2, pedoman pelaksanaan semacam P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 3, lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila seperti BPIP dan lain sebagainya. Lembaga yang mengawasi pelaksanaan Pancasila bertugas melakukan, memfasilitasi aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila, membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran berpancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas. Sehingga mampu memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin tidak bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, pedoman umum implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara ini pernah ditulis oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara. Yang pertama, manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang, serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat, dan martabat, memuliakan serta menjaga keharmonisannya. Karena ini perlu dukungan dan keberlangsungan kita bersama. Nomor 2, Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa, serta pengalaman kehidupan politik nasional. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandaskan oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan. Sesama manusia
dan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, hubungan negara dan warga negara itu harus dilandasi dengan nilai-nilai spirit Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.